Baik, selamat berjumpa kembali semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama kembali mendiskusikan mengenai penyelesaian persamaan linear dan non-linear dengan menggunakan metode tertutup yaitu titik tetap. Oke, nah teman-teman semua, kemarin kita sudah belajar dua metode tertutup yaitu metode biseksi dan juga metode regula falsi. Di metode tertutup kemarin kita dapat menemukan akar menemukan akar penyelesaian persamaan dalam rentang tertutup yang sudah diberikan. Jadi dengan metode tertutup kita pasti akan mendapatkan akar penyelesaian pada rentang tersebut. Nah, di hari ini kita akan mencoba untuk membahas atau mendiskusikan terkait dengan metode pendekatan dengan metode yang terbuka. Dalam metode terbuka ini nanti kita tidak akan diketahui atau tidak akan menggunakan selang atau interval tertentu. Tapi kita nanti akan menggunakan suatu nilai awalan, nilai yang diberikan untuk nanti dapat mendapatkan nilai-nilai selanjutnya. Jadi berdasarkan nilai tebakan awal. Nanti akan ada 3 yang akan kita bahas, metode titik tetap, metode Newton-Raphson, dan juga metode sekant. Untuk hari ini, di video ini akan kita bahas terkait dengan metode titik tetap atau fixed point. Nah, ini adalah ide ataupun bagaimana metode iterasi tetap itu dijalankan, ataupun bagaimana proses kita mendapatkan hasil dengan menggunakan metode iterasi titik tetap ini. Idenya adalah begini. Metode iterasi titik tetap ini kita kenal juga sebagai metode iterasi sederhana ya. Kenapa? Karena dalam metode ini nanti kita akan memisahkan nilai X dengan sebagian X yang ada dari fungsi tersebut. Jadi misalkan kita di sini punya X min E X sama dengan 0. Nah, itu kita akan memanipulasi ataupun merubah persamaan tersebut itu menjadi suatu persamaan lain, menjadi X sama dengan apa. Nah, kalau di sini misalkan persamaan fx awalnya adalah X, E min X, E pangkat X. Nah, dari sini nanti akan kita ubah menjadi bagaimana bentuk ini menjadi X sama dengan E pangkat X. Atau nanti kita sebut juga dengan X ini adalah GX. Nah, GX ini atau X sama dengan EX yang kita dapatkan tadi dengan melakukan perubahan tadi, pengubahan, kita nanti akan mendapatkan ataupun menjadikan dasar untuk iterasi pada langkah-langkah selanjutnya. Jadi, kita harus memanipulasi terlebih dahulu fungsi yang sudah kita miliki sebelumnya. Nah, kita lihat contoh. Nah, sebelum contoh, saya akan menyampaikan terkait dengan ide awalnya, gitu ya. Nah, tadi misalkan kita punya fungsi y sama dengan gx seperti ini. Nah, kita akan mendekati nilai dari akar tersebut nanti bagaimana. Nah, di situ kita akan mendekatinya dengan ini, y sama dengan x. Kita anggap dengan y sama dengan x ini tadi karena kita tadi memanipulasi persamaan awal akan menjadi x sama dengan begitu ya. Nah, di sini kita dapatkan, nanti kita akan menggunakan nilai tebakan awal. Kita tidak akan menggunakan interval, tetapi kita akan menggunakan nilai tebakan awal. Misalkan kita punya nilai x0. Kita punya nilai x0, karena kita punya nilai x0, maka kita mengetahui nilai y, atau kita mempunyai nilai G di titik X0. Di sini ketika X0 kita punya nilai G sama dengan X0. Nah, karena Y sama dengan GX0, kita bisa mempunyai nilai Y sama dengan, kita mempunyai nilai X1. Oke, nah ketika kita mulai X1, kita punya lagi nanti nilai Y GX1. Oke, nah dari sini dengan nilai Y GX1 nanti kita bisa mendapatkan nilai X2.
Nah, begitu terus, nanti dari nilai X2 ini kita bisa mendapatkan nilai Y GX2, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, sampai nanti kita mendapatkan nilai perpotongan seperti itu. Ataupun nilai yang mendekati akar persamaan yang akan kita cari tadi. Nah, itu adalah ide atau konsep bahwa akar penyelesaiannya nanti konvergen. Jadi dia akan menuju ke suatu titik yang konvergen, yaitu akar penyelesaiannya tadi. Nah, nanti bagaimana? Ada kasus yang lain. Kasus yang lain adalah kondisi saat dia divergen. Bagaimana kondisi saat dia divergen itu? Kondisi saat dia divergen nanti adalah ketika kita mempunyai nilai X1 ya, di sini misalkan ketika kita mempunyai tebakan ya, X0 awalnya. X0 di sini berarti kita akan mempunyai nilai Gx0 yang sama dengan Y. Nah, berarti karena kita sudah mempunyai Y tadi, berarti kita punya nilai X1. Oke, karena punya nilai X1, kita bisa mencari nilai Gx1. Gx1 kita cari untuk mendapat nilai Yx2, Yx2, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, dengan kondisi ini kita nanti tidak akan menemui kondisi atau saat di mana dia semakin mendekati garis perpotongan. Sebaliknya, di sini nanti dia akan semakin melebar, semakin melebar, semakin melebar, dan ini dikatakan yang namanya divergen. Nah, jadi dalam metode titik tetap ini nanti kita masih ya bisa ada dua kemungkinan, bisa menemukan akar yang kita cari, bisa juga kita tidak akan menemukan akar yang kita cari. Nah, bagaimana nanti? Mari kita lihat nanti di contohnya. Oke, nah contohnya gini. Misalkan kita punya suatu persamaan fx, punya suatu fungsi ya, fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Nah, kita diminta untuk mencari akar persamaan dari fungsi tersebut. Jadi kita misalkan kita x kuadrat sama dengan min 2x min 3 sama dengan 0, kita ubah ke bentuk x sama dengan demikian, atau x sama dengan sekian. Nah, ini representasinya pun ada lebih dari satu ya. Salah satunya contoh kita bisa membuatnya seperti ini. Jadi kita manipulasi, misalkan jadi x kuadrat sama dengan 2x plus 3. Di x-nya nanti kita punya akar 2x plus 3. Nah, x yang ini, yang kita dapatkan ini kita anggap sebagai gx. Jadi fx-nya tadi x kuadrat min 2x min 3, gx-nya adalah akar 2x plus 3. Nah, nanti kita misalkan ya, tebakan awalnya adalah 4, atau nilai x0-nya adalah 4, dan nilai errornya, toleransinya adalah 10 pangkat min 5, boleh begitu. Nah, berarti nanti kita akan mencari nilai akar tersebut dengan menggunakan iterasi. Jadi nanti di sini kita akan melakukan proses iteratif ya, rekursif seperti itu. Nah, di sini misalkan nanti kita akan mencari iterasi kedua, berarti menggunakan ini tadi, x yang kita sudah manipulasi, sudah dapatkan dari fx-nya tadi. Jadi misalkan kita punya nilai x0, tebakannya adalah 4, jadi x0-nya 2 kali 4 ditambah 3 di akar. Nah, itu akan menjadi nilai dari x1. Setelah itu, nilai dari x1 kita dapatkan, kita gunakan lagi untuk mencari nilai x2. Kita ketemu nilai x3, kita gunakan untuk mencari nilai x4, dan seterusnya sampai dengan nanti kita menemukan hasilnya. Nah, itu ide ataupun gambaran bagaimana nanti proses berjalannya metode titik tetap ini atau titik sederhana. Nah, contoh yang kedua tadi masih sama ya, persamaannya x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Kemudian kita bisa memanipulasi ya, membentuknya juga menjadi x sekian. Nah, di sini kita buatnya x kurang dari x dikali x min 2 sama dengan 3. Jadi nilai x-nya adalah 3 dibagi x min 2. Tebakan awalnya masih tetap ya. Nah, dan e-nya sekian. Hasilnya nanti ketemu min 1. Nah,
Bagaimana? Ya itu tadi prosesnya sama. Di tebakan awal kita masukkan nilai nilai iteratifnya tadi berapa, kita cari juga errornya. Nanti kalau errornya sudah ketemu kurang dari yang diminta, ya berarti itu adalah jawaban yang diminta. Nah, kalau kita lihat di sini, nanti dengan menggunakan GX-nya seperti ini, dan GX-nya 3 per X-2, hasilnya ternyata berbeda juga kan. Nah, nanti ketika kita menggunakan bentuk yang lain, misalkan X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. X sama dengan, kita ubah manipulasi menjadi GX-nya X kuadrat min 3 per 2. Tebakannya yang awal yang sama, tetapi nanti ternyata hasilnya divergen. Nah, itu adalah bagaimana nanti kita menentukan akar persamaan dengan menggunakan titik tetap, cukup sederhana ya. Tapi nanti ya itu tadi, kita bisa menemukan kondisi yang berbeda. Jadi belum tentu yang kita cari nanti benar-benar sesuai. Nah, tergantung nanti kita analisisnya dari proses yang kita lakukan. Nah, itu adalah idenya. Nanti kita diskusikan lagi di kelas. Terima kasih.